Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran PPKN kelas 8. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila. Pembahasan mengenai kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila ini akan kita bedakan menjadi beberapa makna. Mulai dari Pancasila sebagai dasar negara hingga Pancasila sebagai ideologi nasional. Nah, kita bahas satu persatu yuk. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Kata dasar dalam dasar negara dipahami sebagai pedoman dalam pengaturan kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan yang mencakup berbagai bidang kehidupan. Dalam hal ini, Pancasila sebagai dasar negara menjadi norma dasar atau kaidah negara yang fundamental. Jadi, fungsi Pancasila sebagai dasar negara yakni menjadi landasan hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Suatu bangsa yang telah merdeka tentu memiliki pandangan hidup yang dijadikan pedoman untuk mencapai kemakmuran bersama. Pandangan hidup tersebut digunakan untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi ketika mengatur kehidupan masyarakat dan ketatanegaraannya. Nah, dalam pandangan hidup suatu bangsa pula terkandung konsep dasar dari kehidupan yang dicita-citakan. Nah, dalam hal ini, Pancasila sebagai pandangan hidup mengandung makna bahwa segala aktivitas sehari-hari bangsa Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Berbicara mengenai kepribadian bangsa, maka kita akan berbicara mengenai ciri-ciri watak yang menonjol yang ada pada banyak warga suatu kesatuan nasional atau kepribadian nasional. Kepribadian Indonesia merupakan refleksi dari perubahan dan perkembangan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Sejatinya, perubahan yang dialami bangsa Indonesia dipengaruhi segala hal yang terjadi dalam masyarakat, termasuk adat budaya serta lingkungan itu sendiri. Adapun Pancasila yang menjadi dasar negara merupakan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila memberikan corak dan ciri khas yang membedakan dengan bangsa yang lainnya. Selanjutnya, Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat. Perjanjian luhur rakyat Indonesia dipandang sebagai suatu perjanjian yang disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia dan harus diamalkan serta dilestarikan. Adapun Pancasila yang dipandang sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia merupakan kesepakatan bersama para wakil-wakil bangsa Indonesia dalam sidang BPUPKI dan PPKI setelah melewati perdebatan yang panjang. Selanjutnya, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sumber hukum merupakan sumber yang dijadikan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan, baik tertulis maupun tidak tertulis. Pancasila dijadikan sumber dari segala aturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, semua hukum atau peraturan yang berlaku harus bersumber dari Pancasila. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai ideologi nasional. Pancasila adalah ideologi bangsa sehingga dipandang sebagai suatu hasil perenungan atau pemikiran bangsa Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila sebagai ideologi nasional merupakan sistem nilai yang ideal, dicita-citakan dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia. Nah, itu tadi penjelasan mengenai kedudukan, fungsi dan arti Pancasila dalam berbagai makna. Bagaimana? Pancasila itu sangat penting sekali, bukan? Maka dari itu, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik harus senantiasa melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Supaya terciptanya ketentraman, ketertiban, dan kedamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian video kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.